Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya akan mempresentasikan hasil rangkuman dari mata kuliah teknik dengan tinggi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Perkenalkan, nama saya Izar Maulana dengan NPM 227002002. Kelas A mata kuliah teknik tegangan tinggi. Adapun topik pembahasannya yang pertama yaitu tegangan tinggi, yang kedua pembangkitan tegangan tinggi, yang ketiga pengukuran tegangan tinggi, yang keempat isolator dan tembus migas, yang kelima peluahan tegangan tinggi, yang keenam tembus vakum dan padat, yang ketujuh isolator padat dan minyak, dan yang terakhir kejadian petir. Materi pertama yaitu terkait tegangan tinggi, di mana tegangan tinggi adalah merupakan istilah dari tegangan yang lebih dari 20 kV dan maksimal tegangan tinggi di Indonesia sebesar 500 kV. Menurut buku teknik tegangan tinggi, bahwa tegangan tinggi adalah tegangan yang lebih besar dari 1000 volt AC dan lebih dari 1200 volt DC. Adapun bahaya dari tegangan tinggi, yang pertama dapat menyebabkan kematian, di mana sentuhan langsung dengan sumber tegangan tinggi dapat menyebabkan sengatan listrik yang sangat fatal. Yang kedua yaitu kebakaran, di mana adanya loncatan bunga api akibat tegangan tinggi dapat memicu kebakaran. Kemudian radiasi elektromagnetik, di mana peralatan tegangan tinggi dapat menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat mengganggu peralatan elektronik dan berbahaya bagi kesehatan jika terpapar dalam jangka waktu yang sangat lama. Adapun peralatan yang menggunakan tegangan tinggi, yang pertama yaitu transformator, merupakan alat yang mengubah tegangan listrik AC dari tegangan tinggi rendah ke tingkat tegangan tinggi yang lebih tinggi. Kemudian saluran udara tegangan tinggi atau SUTT, jaringan transmisi yang menggunakan menara tinggi untuk membawa kabel bertegangan tinggi. Selanjutnya yaitu gardu induk, di mana fasilitas yang berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik dari SUTT ke jaringan distribusi menengah. Peralatan industri, di mana peralatan industri ada mesin las dan lain sebagainya. Kemudian adapun pemanfaatan tegangan tinggi, diantaranya yang pertama efisiensi transmisi listrik jarak jauh, di mana pengurangan rugi-rugi energi. Tegangan semakin besar maka arus akan semakin kecil dan dapat mengurangi energi panas. Serta penggunaan konduktor lebih kecil, di mana arus yang kecil maka menggunakan kabel yang lebih kecil ukuran. Kemudian aplikasi industri, di mana aplikasi tersebut bisa digunakan untuk sistem pengawasan, pemasangan induksi, dan akselerator partikel. Selanjutnya yaitu pengujian bahan isolasi, di mana dengan adanya tegangan tinggi dapat untuk kita menguji isolasi berapa kekuatan isolasi tersebut. Kemudian aplikasi medis, di mana contohnya seperti radiologi, mesin sinar X, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu elektronika, di mana rangkaian tegangan tinggi digunakan untuk elektronika, khususnya seperti tabung vakum dan tabung sinar katoda. Selanjutnya yaitu pembangkitan tegangan tinggi AC, di mana pembangkitan tegangan tinggi adalah proses mengubah tegangan listrik dari tingkat rendah menjadi tingkat yang sangat tinggi. Proses ini sangat penting dalam sistem transmisi listrik jarak jauh dan peralatan industri. Untuk pembangkitannya, yang pertama menggunakan transformator,
di mana transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika arus bolak-balik mengalir melalui kumparan primer, maka magnet bolak-balik diinduksi. Medan magnet ini menginduksi tegangan pada kumparan sekunder dengan mengatur perbandingan jumlah detan antara kumparan primer dan sekunder. Tegangan dapat dinaikkan atau diturunkan. Jenis transformator ada 3. Yang pertama ada transformator step up, menaikkan tegangan. Yang kedua transformator step down, menurunkan tegangan. Yang ketiga auto transformator, kombinasi antara transformator dan induktor. Selanjutnya itu menggunakan generator AC, di mana menghasilkan tegangan tinggi secara langsung melalui putaran mekanis. Generator pun ada jenisnya, yaitu jenis generator Mark, menghasilkan pulsa tegangan tinggi dengan menghubungkan beberapa kapasitor secara seri dan melepaskannya secara simultan. Yaitu rangkaian resonansi, di mana ada 2. Yang pertama itu kumparan Tesla, memanfaatkan prinsip resonansi untuk menghasilkan tegangan tinggi berfrekuensi tinggi. Dan yang kedua itu rangkaian RLC, kombinasi resistor, induktor, dan kapasitor. Dan alat yang terakhir untuk tegangan tinggi yaitu menggunakan amplifier tegangan tinggi, digunakan untuk memperkuat sinyal tegangan AC dari level rendah ke level yang sangat tinggi. Selanjutnya untuk pembangkitan tegangan tinggi DC, di mana menggunakan beberapa alat. Yang pertama yaitu penyearah atau rectifier, di mana mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Sistem ini biasanya menggunakan dioda untuk proses penyiaran. Kemudian menggunakan multiplikator tegangan, di mana rangkaian yang menggunakan kapasitor dan dioda untuk menggandakan atau melipat gandakan tegangan DC. Selanjutnya itu menggunakan generator Van de Graaff, di mana membangkitkan tegangan tinggi searah dengan cara mengangkut muatan listrik ke sebuah bola konduktor berongga menggunakan sabuk karet yang berputar. Konvertor atau konverter resonansi seri dan paralel adalah resonansi dari rangkaian LC, induktansi, dan kapasitansi untuk meningkatkan tegangan ke tingkat yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu tentang pengukuran tegangan tinggi. Pengukuran tegangan tinggi merupakan proses untuk mengukur tingkat tegangan listrik yang berada pada level tinggi, biasanya di atas 1000 volt atau 100 volt. Metode pengukuran tegangan tinggi memiliki beberapa metode, di antaranya yaitu metode SLA standar atau bola standar. Metode SLA bola standar adalah jarak tembus udara di antara dua bola elektroda ketika tegangan mencapai nilai tertentu. Jadi loncatan bunga api atau spark di antara kedua bola. Jarak antara kedua bola telah dikalibrasi dengan nilai tegangan utama. Adapun kelebihan dari metode SLA bola standar adalah sederhana dan mudah digunakan. Dan untuk kekurangannya yaitu akurasi terbatas dan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembaban. Metode kedua yaitu pembagi tegangan resistif, di mana menggunakan rangkaian pembagi tegangan terdiri dari resistor terhadap atau resistor tahanan tinggi, di mana kelebihannya yaitu akurasi tinggi, dapat digunakan untuk pengukuran tegangan AC maupun DC. Dan untuk kekurangannya yaitu membutuhkan resistor dengan nilai tahanan yang sangat tinggi dan stabil. Selanjutnya itu metode pembagi tegangan kapasitif,
di mana metode ini adalah mirip dengan pembagi tegangan resistif, namun menggunakan kapasitor sebagai elemen pembagi. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu cocok untuk pengukuran tegangan tinggi, frekuensi yang sangat tinggi. Kemudian untuk kekurangannya itu terpengaruh oleh frekuensi. Dan untuk metode terakhir yaitu metode transformator tegangan tinggi atau transformator tegangan, di mana menggunakan prinsip induksi elektromagnetik untuk menurunkan tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah yang dapat diukur dengan menggunakan voltmeter biasa. Kelebihannya yaitu akurasi dan aman. Untuk kekurangannya membutuhkan kalibrasi yang cermat. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang isolator dan tembus tiga. Isolator adalah bahan yang sangat buruk dalam menghantarkan arus listrik. Ada 3 jenis isolator yaitu padatan, cairan, dan gas. Isolator gas atau udara adalah campuran berbagai gas yang digunakan sebagai isolator tegangan tinggi. Adapun proses tembus pada gas yaitu diantaranya ionisasi, di mana ketika tegangan yang diaplikasikan pada gas cukup tinggi, elektron-elektron dalam atom gas akan terlepas dari ikatannya, membentuk ion positif dan elektron bebas. Selanjutnya yaitu tumbukan, di mana elektron-elektron bebas ini kemudian akan bertumbukan dengan atom-atom gas lain, menghasilkan ionisasi lebih lanjut. Yang terakhir yaitu loncatan bunga api. Jika proses ionisasi ini berlangsung secara beruntun dan cepat, akan terbentuk saluran konduktif yang memungkinkan arus listrik mengatur melintasi gas. Fenomena ini disebut loncatan bunga api atau percikan listrik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gas isolator, di mana jenis gas isolator diantaranya adalah gas sederhana, gas oksida, CO2 atau SO2. Kemudian hidrokarbon. Hidrokarbon contohnya adalah metana, CH4, dan etana C2H6. Kemudian ada gas elektronegatif, yaitu seperti SF6 atau sulfur hexafluida. Kemudian faktor mempengaruhi tegangan tembus, di antaranya adalah jarak, di mana jarak antara elektroda semakin dekat, semakin rendah tegangan tembusnya. Kemudian tekanan gas, semakin tinggi tekanan semakin tinggi tegangan tembus. Itu jenis gas. Setiap gas memiliki karakteristik ionisasi yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu kehadiran partikel pengotor, di mana partikel pengotor dapat menurunkan tegangan tembus pada gas. Kemudian selanjutnya yaitu peluahan. Peluahan tegangan tinggi adalah fenomena di mana isolator yang seharusnya mencegah aliran listrik justru mengalami kerusakan dan memungkinkan arus listrik mengalir melaluinya. Jenis-jenis peluahan, diantaranya yaitu ada peluahan sebagian atau partikel discharge. Peluahan yang terjadi pada bagian lokal dari isolator
biasanya terjadi pada rongga atau ketidaksempurnaan dalam isolator. Yang kedua yaitu peluahan total, di mana peluahan tersebut adalah peluahan yang terjadi pada seluruh volume isolator yang menyebabkan kerusakan total pada isolator tersebut. Yang terakhir yaitu korona, di mana peluahan yang terjadi di sekitar konduktor bertekanan tinggi biasanya berupa cahaya ungu atau biru. Kemudian proses peluahan pertama yaitu medan listrik. Ketika tegangan tinggi diaplikasikan pada suatu isolator, akan membentuk medan listrik yang sangat kuat di dalam isolator tersebut. Kemudian adanya ionisasi, di mana medan listrik yang kuat dapat menimbulkan elektron-elektron dalam atom isolator terlepas dari ikatannya, membentuk ion positif dan elektron bebas. Kemudian yaitu pergerakan muatan, di mana ion positif dan elektron bebas yang terbentuk akan bergerak menuju elektroda dengan polaritas berlawanan. Kemudian adanya saluran konduktif. Jika panas yang dihasilkan cukup besar, isolator akan merusak dan terbentuk saluran konduktif yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan bebas. Adapun faktor yang mempengaruhi peluahan tegangan tinggi, yaitu yang pertama adanya tegangan. Faktor yang mempengaruhi peluahan yaitu tegangan, di mana semakin tinggi tegangan semakin besar kemungkinan terjadinya peluahan. Kemudian frekuensi tegangan juga dapat mempengaruhi peluahan. Kemudian suhu, kelembapan, jenis isolator, bentuk elektroda. Bentuk elektroda dapat mempengaruhi distribusi medan listrik. Selanjutnya itu materi tentang tembus di vakum. Topik pembahasan selanjutnya itu tembus di vakum, di mana tembus listrik di vakum adalah fenomena isolator mengalami kerusakan dan memungkinkan mengalirkan aliran listrik. Hal ini terjadi karena adanya partikel subatom seperti elektron yang bergerak secara acak. Adapun proses tembus pada vakum, contohnya adanya emisi elektron, mana tumbukan elektron dengan katoda dapat melepaskan elektron dari permukaan katoda melalui proses yang disebut emisi sekunder. Kemudian percepatan elektron, di mana elektron-elektron yang tembus akan dipercepat menuju anoda-anoda elektroda positif oleh medan listrik yang kuat. Selanjutnya itu ionisasi. Jika energi kinetik elektron cukup tinggi, ketika tertumbuk dengan atom gas yang tersisa atau partikel lain dalam vakum, dapat menyebabkan ionisasi. Kemudian adanya avalanche. Proses ionisasi ini akan berulang menciptakan efek bola salju avalanche, di mana jumlah elektron dan ion terus bertambah. Terakhir yaitu tembus listrik. Dengan tembus listrik ini, ketika jumlah pembawa muatan cukup banyak, akan terbentuk saluran konduktif yang memungkinkan arus listrik mengalir dengan bebas antara kedua elektroda tersebut. Dan faktor yang mempengaruhi tembus listrik diantaranya ada medan listrik, jenis elektroda, material elektroda, dan kondisi vakum. Di mana kondisi ini semakin baik kondisi, maka semakin sedikit partikel, semakin tinggi tegangan tembusnya juga. Adapun manfaat dan keunggulannya, pertama kecepatan pemutusan, di mana isolator vakum dapat memutus arus listrik dengan sangat cepat, mencegah kerusakan pada sistem listrik. Kemudian efisiensi tinggi, di mana menggunakan vakum sebagai media pemutus mengurangi kehilangan energi yang sering terjadi pada isolator lainnya. Dan ketahanan
terhadap kerusakan. Tidak ada partikel yang dapat menyebabkan arus listrik melalui vakum, sehingga lebih tahan terhadap kerusakan. Kemudian tembus pada padat. Tembus padat atau dielectric breakdown adalah fenomena di mana bahan isolator padat kehilangan kemampuannya untuk menahan medan listrik sangat tinggi. Adapun prosesnya yang pertama yaitu ionisasi internal. Medan listrik yang sangat kuat dapat menjadikan elektron-elektron dalam atom isolator terlepas dari ikatannya dan membentuk ion positif dan elektron bebas. Kemudian adanya pembentukan saluran konduktif, di mana elektron dan ion bebas ini akan bergerak dalam arah yang berlawanan, membentuk saluran konduktif dalam isolator. Kemudian adanya panas, di mana pergerakan muatan ini akan menghasilkan panas yang dapat menyebabkan kerusakan pada struktur kristal isolator. Dan yang terakhir yaitu kerusakan fisik, di mana panas yang dihasilkan dapat menyebabkan isolator meleleh dan menguap atau bahkan meledak. Kemudian faktor-faktor yang mengaruhi tembus padat diantaranya yaitu kekuatan dieelektrik. Setiap bahan isolator memiliki kekuatan dieelektrik yang berbeda, yaitu kemampuan untuk menahan medan listrik tanpa mengalami kerusakan. Kemudian ketebalan isolator. Semakin tebal isolator, semakin tinggi tegangan yang dapat ditahan. Kemudian kenaikan suhu dapat menurunkan kekuatan dieelektrik isolator. Dan kelembapan dapat mengurangi kekuatan dieelektrik isolator, terutama pada isolator permukaan. Frekuensi tinggi dan keberadaan cuaca dan keberadaan cacat, di mana cacat dalam struktur isolator dapat menjadi titik awal terjadinya peluhan. Selanjutnya ada jenis-jenis peluhan, diantaranya yaitu peluhan intrinsik, jadi akibat sifat dasar material isolator itu sendiri. Kemudian peluhan termal, jadi akibat panas yang dihasilkan oleh arus bocor. Kemudian peluhan elektromekanik, jadi akibat gaya elektrostatik yang menyebabkan deformasi pada isolator. Kemudian adanya peluhan primer, di mana terjadi akibat pembentukan saluran konduktif yang memanjang di dalam isolator. Adapun karakteristik isolator padat adalah resistivitas tinggi, memiliki hambatan listrik yang sangat besar sehingga arus listrik mengalir melaluinya sangat mudah. Kemudian kekuatan dieelektrik tinggi, mampu menahan medan listrik tanpa mengalami kerusakan. Kemudian adanya tahanan terhadap panas, tahanan terhadap bahan kimia, dan juga untuk akibatnya tegangan tembus pada padat yaitu kerusakan peralatan, kebakaran, gangguan sistem. Selanjutnya yaitu isolator minyak, di mana topik pembahasannya adalah tentang isolator minyak, merupakan cairan dielektrik yang digunakan untuk mengisolasi bagian-bagian yang bertegangan dalam peralatan listrik, terutama pada transformator. Adapun fungsi dari isolator minyak yaitu sebagai isolasi, jika terjadinya hubungan singkat atau short circuit antara bagian-bagian yang bertegangan. Kemudian sebagai pendingin, menyerap panas yang dihasilkan oleh peralatan listrik, kemudian melindungi terhadap kelembapan, di mana mencegah masuknya udara lembab yang dapat menyebabkan penurunan kekuatan isolasi. Adapun jenis-jenis isolasi minyak diantaranya ada minyak mineral, yaitu minyak jenis
isolasi yang paling umum digunakan. Minyak ini diperoleh dari penyulingan minyak bumi. Kemudian adanya ester sintesis, di mana minyak ester sintesis memiliki sifat yang lebih baik dibandingkan minyak mineral seperti tegangan tembus yang lebih tinggi dan stabilitas termal yang lebih baik. Kemudian ada minyak nabati, di mana minyak nabati tersebut adalah minyak seperti kelapa sawit dan minyak kedelai, juga dapat digunakan sebagai isolator minyak. Namun perlu dilakukan modifikasi agar memenuhi syarat sebagai isolator. Kemudian sifat-sifat isolator minyak yang ideal itu bagaimana? Yang pertama itu kekuatan dielektrik tinggi, mampu menahan tegangan tinggi tanpa mengalami lonjakan bunga api. Viskositas rendah, memudahkan sirkulasi minyak untuk pendingin. Titik nyala tinggi, tidak mudah terbakar. Stabilitas kimia, tidak mudah teroksidasi atau terurai. Dan terakhir yaitu ketahanan suhu tinggi, tidak mudah menguap pada suhu tinggi. Aplikasi isolator minyak yaitu yang pertama transformator. Minyak isolator digunakan untuk mengisi tangki transformator dan merendam kumparan serta inti besi. Pemutus sirkuit. Karena pemutus sirkuit adalah beberapa jenis pemutus sirkuit menggunakan minyak isolator sebagai media pemadaman busur api. Kemudian ada kondensator, adalah jenis kondensator menggunakan minyak isolasi sebagai dielektrik. Adapun kelebihan isolator minyak yaitu kapasitas pendingin yang baik. Sebenarnya minyak isolator dapat menyerap panas dengan baik dan membuangnya ke lingkungan. Sifat-sifat isolasi yang baik adalah minyak isolasi memiliki kekuatan dielektrik yang sangat tinggi, kemudian mudah didapatkan, harganya relatif murah. Untuk kekurangan isolator minyak adalah mudah terdegradasi. Minyak isolator dapat terdegradasi akibat panas, oksigen, atau kelembapan. Kemudian mudah terbakar, di mana minyak isolator bersifat mudah terbakar, terutama pada suhu yang sangat tinggi. Kemudian berbahaya bagi lingkungan. Minyak isolator yang tercemar dapat menyemari lingkungan di sekitar kita. Adapun perawatan untuk isolator minyak yang pertama yaitu pengujian rutin, filtrasi yaitu menghilangkan kotoran dari partikel-partikel kecil, kemudian penggantian, mengawasi minyak isolasi secara berkala jika kualitasnya sudah menurun. Dan adapun kelebihan dan kekurangan dari isolator gas, isolator padat, dan isolator minyak. Di antaranya untuk isolator gas, masanya ringan, sifat mengisi sempurna, stabil dan jangka panjang dan mudah. Untuk kekurangannya, kekuatan elektriknya pada tekanan normal dan pembedaan yang rendah atau pembebanan yang rendah. Kemudian untuk isolator padat yaitu kekuatan elektrik yang sangat tinggi, memiliki kekuatan mekanis tinggi pada material. Resin bisa digunakan sebagai media pengisi daya menggunakan minyak. Kemudian kemampuan daya hantar panas rendah, tidak self-heating atau tidak penyembuhan sendiri, berat dan memerlukan teknologi tinggi dalam proses produksi. Kemudian isolator minyak, di mana sebagai bahan pengisi yang baik, kekuatan elektrik yang tinggi dan kemampuan antar panas yang baik dengan konveksi, lebih berat kekuatan elektrik menurun drastis akibat angin dan kontaminasi. Pemuatan karena panas membutuhkan wadah, kedap air, dan harga.
pendidikannya yang lebih. Dan untuk topik yang terakhir yaitu kejadian petir. Kejadian petir adalah fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan muatan listrik di atmosfer. Pembentukan petir dimulai pembentukan muatan listrik di dalam awan dan terjadi akibat proses pemisahan muatan di mana partikel es dalam awan bertabrakan dan menyebabkan muatan positif dan negatif yang terpisah. Ketika perbedaan potensi antara awan dan tanah atau sebaliknya mencapai titik kritis, maka terjadi pelepasan muatan. Kemudian adapun jenis petir, diantaranya pertama petir awan ke awan, yaitu terjadi di dalam satu awan atau antara dua awan. Kemudian petir awan ke bumi, di mana jenis petir yang paling umum dan berbahaya di mana muatan listrik bergerak dari awan ke tanah. Dan yang ketiga yaitu petir bumi ke awan, apabila muatan listrik dari bumi ke awan dengan sangat cepat. Kemudian untuk parameter petir, diantaranya yaitu nilai arus maksimum petir dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan normal. Tingkatan normal memiliki arus impuls 50 ampere, panjang waktu arus 100 ampere. Kedua, tingkat tinggi, di mana memiliki arus yaitu 75 ampere dan panjang waktu arus 150 ampere. Dan ketiga yaitu tingkat ekstrim, di mana memiliki arus impuls pada 100 ampere. Panjang waktu arusnya adalah 200 ampere. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, yang salahnya dari saya sendiri dan yang benarnya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio preview.